Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Baik, Prof. Azra, ini kan Prof. Azra sebagai staf khusus dari Wapres bidang reformasi birokrasi. Prof. Azra sendiri melihat ataupun kelemahan birokrasi yang ada di Indonesia saat ini seperti apa sih, Prof? Ya dari apa pengamatan di lapangan dan kemudian melihat gejala-gejala yang lain, kasus-kasus yang terkait dengan para birokrat, memang reformasi birokrasi kita itu belum jalan ya. Sebetulnya otonomi daerah sejak tahun 2004, kemudian pilkada sejak tahun 2005 itu sebetulnya ingin memperbaiki birokrasi pemerintahan kita sejak dari tingkat daerah, tingkat 1, tingkat 2 sampai ke tingkat nasional. Ya. Itu lebih efisien, lebih sesuai lah dengan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance gitu. Tapi secara umum belum bisa berjalan ya. Karena apa? Karena ini terkait dengan kenyataan bahwa terjadinya politik yang disebut sebagai pertama politik pragmatis. Ya. Yang kedua lebih berbahaya lagi politik transaksional. Jadi biaya politik makin mahal, kemudian kepala daerah terutama bupati dan wali kota harus mencari investor ya untuk membiayai kemenangannya, mungkin untuk melakukan juga di dalamnya itu money politics, atau dalam money politics mungkin ada yang berupa uang dikasihkan amplop, tapi juga dalam bentuk bantuan-bantuan ya bantuan kepada lingkungan masyarakat tertentu atau bantuan untuk lembaga-lembaga tertentu atau rumah ibadah dan sebagainya yang memerlukan dana besar. Maka kemudian politiknya menjadi politik transaksional, sehingga yang kemudian semua investasi ini harus dibayar. Baik. Nah itulah yang kemudian ketika mereka menjabat, terpilih dan kemudian menjabat sebagai bupati, wali kota dan juga gubernur, kemudian memperjualbelikan apa yang bisa diperjualbelikan, memperjualbelikan kepala dinas harus store misalnya. Akhirnya jadi tersandung kasus ya, Prof. Kemudian memperjualbelikan izin ini, izin itu. Yang kemudian itulah yang kemudian mereka itu banyak sekali menjadi sasaran target dari KPK, menjadi OTT dari waktu ke waktu ya, banyak sekali yang ditangkap hampir selalu ya, hampir tiap bulan gitu. Bulan ini aja, bulan November ini aja ada 2 kasus. Betul. OTT bupati yang ditangkap. Nah, jadi menyedihkan lah. Jadi reformasi itu ternyata kemudian memperluas tindakan-tindakan perilaku koruptif ya. Supaya mencegah tidak terjerumusnya kepala daerah ke dalam perilaku yang koruptif. Saya kira memang kita harus mencari jalan keluar, memperbaiki bagaimana pemilihan wali kota dan bupati itu dilakukan. Sebetulnya dulu DPR sudah menyepakati, sudah menerima, bahkan sudah menjadikan undang-undang bahwa bupati dan wali kota itu dipilih oleh DPRD, sehingga kemudian biaya yang keluar itu tidak terlalu besar ya kan. Tapi kan kemudian undang-undang itu diganti dengan Perpu oleh Presiden SBY. Kembali lagi lah kepada pemilihan langsung. Berarti bisa dikatakan reformasi birokrasi yang ada di Indonesia ini kan belum maksimal ya, Prof. Nah, Memang. ini kira-kira biar bisa jalan, langkah-langkahnya seperti apa sih, Prof? Saya kira pertama kita harus mencari akar-akar dari perilaku koruptif, politik transaksional, politik yang bersifat merupakan penanaman investasi. Itu harus itu. Jadi saya kira kita harus memikirkan kembali cara-cara pemilihan kepala daerah, bupati dan wali kota itu dengan cara-cara yang tidak kemudian menjerumuskan mereka itu kandidat calon wali kota dan bupati itu ke dalam lubang politik investasi tadi itu, politik pragmatis, politik transaksional. Nah, oleh karena itu menurut saya salah satu cara menurut saya yang paling penting adalah dengan mengembalikan pemilihan bupati dan wali kota ini ke DPRD. Mungkin di DPRD juga terjadi politik transaksional, tapi itu kan lingkupnya lebih terbatas dan tidak merusak pemilih. Ya. Ini kan pemilih rusak nih. Jadi mungkin arahnya nanti dananya tidak terlalu besar begitu mungkin, Prof ya? Ya mungkin dananya karena yang terbatas ya, tapi ya
walaupun juga DPRD misalnya tidak juga bersih dari perilaku koruptif, banyak anggota DPR yang korupsi secara massal gitu ya, seperti di Kota Malang atau Ya. di Kota Medan Betul. ya. Tapi lebih terbatas lah dibandingkan misalnya dengan warga pemilih ya yang jumlahnya ratusan ribu atau jutaan kalau di Jawa ini, Baik. di Pulau Jawa. Dan Prof. Azra, ini sebenarnya hubungan antara kelembagaan baik dari staf khusus dengan Kemenpan RB sendiri saat ini seperti apa sih, Prof? Oh, kita selalu punya hubungan yang baik, saling konsultasi, sering diskusi ya. Ya. Apalagi sekarang sejak dulu Menpan RB-nya yang lalu yang digantikan oleh Pak Abnan Nur ya, Asman Abnan Nur ya. Ya. Kemudian digantikan sekarang oleh Komjen Safrudin. Ya. Dan dulu waktu saya menjadi Deputi Kesra di kantor Wapres periode SBY JK, Ya. Pak Safrudin ini Menteri Menpan RB itu adalah salah satu dari ajudannya Pak Wapres, Pak JK waktu Baik. itu. Jadi memang sudah kenal cukup lama, Jadi Prof ya? kenal baik dan kita juga sama-sama aktif di Dewan Masjid Indonesia. Dan Dewan Masjid Indonesia itu ketua umumnya adalah Pak JK dan wakil ketua umumnya adalah Pak Safrudin. Dan saya salah satu dari salah satu dari pakar, tim pakar ya, yang ada di DMI. Jadi sebetulnya hubungan kita cukup dekat lah. Jadi komunikasi saat ini cukup lancar lah, Prof ya? Cukup lancar, cukup intens ya. Baik. Ya. Dan ini kira-kira kalau misalnya kita membicarakan mengenai birokrasi di Indonesia, arahnya tuh saat ini mau kemana sih, Prof? Ya, kita harus mengembangkan, membentuk birokrasi Indonesia itu menjadi lebih efisien. Yang sesuai lah dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance itu, yaitu misalnya lebih efektif, lebih berdaya guna, lebih berorientasi kepada warga. Jadi birokrasi itu janganlah misalnya hanya untuk melayani dirinya sendiri, harus dilayani. Betul. Kalau kita misalnya berurusan sampai sekarang, mengurus IMB saja itu bisa sampai 3 bulan, ya kan? Itu juga masih ada iming-iming harus dibayar. Kalau mau lebih cepat itu bisa ada kiri kanannya gitu, ada Prof kiri ya? kanannya lah. Jadi inilah yang harus dilakukan ya. Jadi saya kira pemerintah pusat dalam hal ini presiden dan wakil presiden itu harus memberikan dorongan terus-menerus ya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan kemudian tentu saja juga memperbaiki proses-proses politik demokrasi kita sehingga kemudian membuat lebih kecil kemungkinan kepala daerah itu terjerumus ke dalam tindakan-tindakan KKN. Baik. Ya memang nanti pada akhirnya akan tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia secara umum gitu ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang ini aparat birokrasi itu digunakan untuk melayani bupati dan wali kota atau gubernur. Bahkan juga dulu-dulu juga ada menteri misalnya ya kan yang ditangkap misalnya ya kan ditahan terbukti korupsi misalnya dulu pada pemerintahan yang lalu. Itu kan berarti melayani dirinya sendiri. Kapan warganya mau sejahtera kalau harusnya melayani masyarakat gitu, Prof ya? Harusnya melayani masyarakat. Baik. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Tokoh Kita.